Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Gangguan Mental pada Anak menggunakan metode Verbal Chaining dan metode Certainty Factor. Selanjutnya untuk pendahuluan dimulai dari latar belakang, di mana yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah masalah kesehatan mental pada anak, di mana masalah kesehatan pada anak ini seperti stres, kecemasan, ataupun depresi merupakan sesuatu yang nyata, dan masalah tersebut sama pentingnya dengan masalah kesehatan fisiknya. Namun banyak anak yang tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Terdapat 30 kasus pada tahun 2017 dan 40 kasus pada tahun 2018 menderita gangguan mental masa kanak berdasarkan yang diperoleh dari data Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB. Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini akan menambah setiap tahunnya. Kemudian di sini ketidaktahuan orang tua terhadap kesehatan mental anaknya. Oleh karena itu, sudah waktunya orang tua yang sebagai sumber pertama yang mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan seanak dan harus memberikan proteksi dini mengenai gangguan mental pada anak untuk mencegahnya. Pada praktik selama ini, di dalam ilmu psikologi, sebagian besar masih menggunakan metode lama dalam memahami dan mempelajari sisi psikologi seseorang, yakni dengan cara metode kuesioner maupun serangkaian pertanyaan, di mana metode ini dirasa kurang efektif dan efisien karena masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, untuk mempermudah melakukan diagnosa penyakit gangguan mental pada anak, diperlukan solusi mengenai teknologi kecerdasan buatan seperti sistem pakar, di mana sistem pakar ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang mengadopsi pengetahuan manusia dan membuat agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti sebaiknya dilakukan para ahli. Kemudian penelitian ini mengembangkan sistem pakar menggunakan dua metode, yaitu metode Verbal Chaining dan metode Certainty Factor, di mana alasan penggunaan dari kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat yang didapatkan dari perhitungan berdasarkan bobot gejala diri pengguna dan bobot keyakinan yang telah diberikan pakar sesuai dengan pengetahuan pakar tersebut. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana performa metode Verbal Chaining dan Certainty Factor dalam mendiagnosis gangguan mental pada anak berdasarkan pengetahuan 3 orang pakar. Selanjutnya yaitu batasan masalah dari penelitian ini, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit mental anak ini merupakan sistem yang berbasis Android. Kemudian yang kedua, mendiagnosis sebanyak 7 jenis gangguan mental pada anak berdasarkan penyakit yang sering ditangani oleh pakar dengan 46 gejala rentang usia anak dari 5 sampai 11 tahun. Selanjutnya, sistem yang dibuat ini berdasar pada pengetahuan 3 orang pakar. Yang terakhir yaitu metode yang digunakan untuk analisis, yaitu metode Verbal Chaining dan Certainty Factor. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui performa dari metode Verbal Chaining dan Certainty Factor dalam mendiagnosis gangguan mental pada anak berdasarkan pengetahuan 3 orang pakar. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka di sini terdapat penelitian yang sudah meneliti tentang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mental pada anak, di mana penelitian pertama ini mendiagnosis sebanyak 5 jenis penyakit mental anak. Penelitian kedua ini mendiagnosis sebanyak 7 jenis gangguan mental anak, dan penelitian terakhir yaitu mendiagnosis sebanyak 8 jenis gangguan mental anak, di mana menggunakan metode yang berbeda-beda. Kemudian di sini merupakan penelitian yang telah meneliti mengenai metode Certainty Factor dan metode Verbal Chaining. Penggunaannya seperti apa, di mana di sini metode Certainty Factor berhasil menghasilkan akurasi sebesar 80%. Selanjutnya pada penelitian kedua, metode Certainty Factor berhasil menghasilkan nilai probabilitas 0,80 lebih tinggi daripada metode lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu metode Certainty Factor berhasil menghasilkan akurasi sebesar 83,01%.
Selanjutnya, penelitian terakhir yaitu metode sensitif faktor dan pola chaining berhasil menghasilkan akurasi sebesar 93,0736%. Oleh karena itu, penelitian yang diusulkan yaitu untuk membuat suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosis gangguan mental pada anak, di mana untuk mengidentifikasi suatu penyakit digunakan metode sensitif faktor dan pola chaining. Sistem yang dibuat ini berbasis Android. Selanjutnya, untuk metode chaining ini merupakan metode pencarian atau penarikan kesimpulan, di mana penelusurannya dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju menuju premis-premis untuk menuju suatu kesimpulan, seperti yang digambarkan pada alur atau disebut juga bottom-up reasoning. Kemudian untuk metode sensitif faktor ini merupakan metode yang menyatakan suatu kepercayaan dalam sebuah kejadian berdasarkan bukti atau penilaian dari pakar. Di mana di sini penilaian dari pakar digambarkan dalam nilai CF yang dimulai dari rentang minus 1,0 sampai dengan 1,0 dengan masing-masing nilai CF memiliki uncertainty yang berbeda. Selanjutnya untuk rumus perhitungan metode ini, yang pertama yaitu menentukan CF user. Setelah menentukan CF pakar, ditentukanlah CF user, di mana CF user ini dimulai dari bobot nilai CF dari range 0,2 sampai dengan 1,0 dengan masing-masing uncertainty term yang berbeda. Selanjutnya untuk rumus penentuan CF sekuensial yaitu mengalihkan CF pakar dengan CF user yang telah didapatkan sebelumnya. Untuk menentukan CF kombinasi, di sini terdapat 3 rumus, di mana 3 rumus ini memiliki kondisi yang berbeda-beda dan digunakan untuk kondisi yang berbeda-beda. Di mana rumus pertama digunakan ketika kedua CF sekuensial berhasil menghasilkan nilai positif. Rumus kedua ini jika kedua CF sekuensial berhasil menghasilkan nilai salah satunya negatif. Kemudian rumus terakhir itu digunakan apabila CF sekuensial menghasilkan nilai yang negatif. Selanjutnya untuk gangguan mental pada anak ini, dalam penelitian ini digunakan sebanyak 7, yaitu Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit Hyperactive Disorder, gangguan anxietas perpisahan masa kanak, depresi, gangguan psikotik akut, skizofrenia, dan post-traumatic stress disorder. Selanjutnya untuk rancangan metodologi penelitian yaitu dimulai dari tahapan penelitian, di mana pertama di sini dimulai dari studi literatur, di mana ini berfungsi untuk mengumpulkan literatur-literatur terkait topik penelitian seperti metode Froberg Cheney dan sensitif faktor dan gejala-gejala ataupun penyakit gangguan mental pada anak. Literatur ini diperoleh dari hasil jurnal, kemudian penelusuran skripsi maupun internet, buku, dan sumber lainnya. Selanjutnya untuk pengumpulan data ini merupakan data yang dikumpulkan ini berdasarkan hasil wawancara dari pakar, di mana yang menjadi pakar dari penelitian ini yaitu dokter spesialis kejiwaan yang berasal dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB, di mana data-data yang dikumpulkan ini seperti penyakit gangguan mental pada anak, gejalanya, deskripsinya, kemudian saran pencegahannya, serta nilai keyakinannya atau bobotnya. Selanjutnya yaitu dilakukan perancangan sistem, di mana di sini dilakukan untuk mengkonfigurasi perangkat lunak maupun perangkat keras, serta membuat arsitektur sistem atau perancangan arsitektur sistem dan membuat perancangan antarmuka sistem. Selanjutnya, jika semua kebutuhan telah tersedia, akan dilakukan implementasi sistem, di mana implementasi sistem ini dilakukan pengkodaan sistem atau dilakukan pembuatan sistem berdasarkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu dilakukan pengujian, di mana pengujian ini untuk menguji elemen-elemen yang sudah dibuat oleh sistem. Di mana di sini menggunakan 4 metode pengujian yaitu black box, perhitungan teoritis, akurasi sistem, dan mean opinion score. Jika semua fungsi sudah berjalan, maka akan langsung ditarik kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini
jika semua tahapan penelitian sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya untuk arsitektur sistem pakar ini terdiri dari dua lingkungan, yaitu lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Di mana lingkungan pengembangan ini merupakan komponen-komponen yang dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan dari pakar yang akan dimasukkan ke dalam sistem pakar. Selanjutnya lingkungan konsultasi. Untuk lingkungan konsultasi ini merupakan komponen-komponen yang akan digunakan oleh pengguna agar dapat memperoleh ilmu dari pakar. Selanjutnya untuk komponen pertama pada lingkungan konsultasi yaitu antarmuka. Di mana antarmuka ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna agar dapat berkomunikasi dengan sistem pakar. Di mana antarmuka ini juga berisi informasi-informasi dan keterangan mengenai gejala gangguan mental pada anak agar membantu mengarahkan alur penelusuran suatu masalah sampai ditemukannya sebuah solusi. Selanjutnya yaitu gejala gangguan mental pada anak, di mana di sini diperoleh berdasarkan yang pengguna sudah masukkan ke dalam sistem. Di mana di sini gejala ini akan digunakan sebagai masukan dalam sistem pakar agar selanjutnya diproses untuk mendapatkan suatu hasil diagnosa atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu mesin inferensi, di mana mesin inferensi ini dilakukan untuk mengolah atau menghasilkan informasi berdasarkan masukan yang telah diinputkan oleh pengguna, di mana di sini dilakukan proses forward chaining dan certainty factor agar masukan yang pengguna sudah inputkan dapat menghasilkan hasil diagnosa. Selanjutnya yaitu hasil dari mesin inferensi ini diperoleh hasil diagnosa dan nilai densitas, di mana hasil diagnosa ini diperoleh dari masukan yang telah diberikan pengguna dan merupakan hasil akhir dari sistem pakar ini dan menghasilkan nilai densitas untuk selanjutnya ditampilkan dalam pengguna. Untuk fasilitas penjelas di sini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pengguna mengenai bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil oleh sistem pakar. Selanjutnya untuk lingkungan pengembangan di sini ada pakar yang terlibat yaitu Dr. Komarud dan Dr. Agustin, di mana komponen pertama yaitu akuisisi pengetahuan, di mana akuisisi pengetahuan ini merupakan proses untuk mengumpulkan data-data dan pengetahuan yang diperoleh dari pakar, di mana untuk mendapatkannya dengan hasil wawancara atau observasi dengan pakar. Selanjutnya yaitu knowledge engineer, di mana knowledge engineer ini merupakan penghubung antara sistem pakar dengan pakarnya langsung agar pengetahuan dari pakar ini dapat diterjemahkan oleh sistem pakar sehingga menghasilkan suatu basis pengetahuan. Selanjutnya untuk basis pengetahuan ini berisi data-data ataupun informasi pengetahuan yang telah diperoleh dari pakar untuk selanjutnya diolah agar dapat digunakan oleh pengguna sebagai solusi. Selanjutnya yaitu memilih flowchart dari sistem ini, dimulai dari pemilih fakta gejala, kemudian selanjutnya yaitu menghitung nilai bobot CF dari tiap penyakit, selanjutnya menghasilkan hasil diagnosa berupa jenis, presentase, dan pencegahan penyakit. Ini contoh dari perhitungan metode certainty factor, di mana pengguna di sini memilih dua gejala yang dikodekan dengan G1 dan G2. Kemudian dikelompokkan penyakit apa saja yang mungkin diderita oleh pengguna. Di sini ada 3 penyakit yang memiliki rule yang berbeda-beda, di mana rule ini akan dipecah menjadi rule tunggal, seperti yang slide berikut. Selanjutnya, untuk menentukan bobot CF dan CF user ini, CF user ini harus memilih berapa keyakinannya untuk merasakan suatu gejala. Setiap penyakit sudah disediakan gejala-gejalanya dan disediakan nilai bobot CF-nya. Selanjutnya untuk menghitung CF sekuensial dan kombinasi, di sini tiap penyakit dihitung CF sekuensialnya, ada 2 CF sekuensial, kemudian akan digunakan rumus kombinasi. Di sini dihasilkan CF kombinasi yang tertinggi yaitu sebesar 0,9392, sehingga pengguna ini kemungkinan terserang penyakit disorder berdasarkan
hasil cek kombinasi yang dihasilkan sebesar 93,92%. Selanjutnya yaitu rancangan antarmuka sistem dimulai dari rancangan splash screen. Di sini ada rancangan beranda yang berisi menu-menu yang disediakan oleh sistem bakar. Selanjutnya info penyakit, detail penyakit, konsultasi yang pengguna akan memilih gejala sesuai yang dirasakan. Kemudian di sini pengguna dapat memilih juga tingkat keyakinannya terhadap gejala. Kemudian hasil diagnosa yang berupa persentase dan panduan penggunaan. Selanjutnya untuk teknik pengujian sistem, di sini ada black box, perhitungan teoritis dan akurasi, kemudian yang terakhir yaitu pengujian MOS, di mana black box ini digunakan untuk memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Kemudian teoritis ini menyesuaikan hasil perhitungan sistem pakar dengan hasil perhitungan secara teoritis. Selanjutnya untuk pengujian akurasi ini digunakan agar membandingkan hasil diagnosa pakar dengan hasil diagnosa yang dihasilkan sistem pakar menggunakan 30 kasus. Selanjutnya untuk pengujian MOS ini digunakan untuk memperoleh tanggapan pengguna apakah sistem telah berjalan dengan baik atau tidak. Di sini menggunakan 35 responden. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.